wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ketua panitia yang belum mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah mempercayakan kepada diri ulun pribadi untuk memberikan tausiah atau untuk memberikan ceramah agama pada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini. Alhamdulillah, hari ini sudah Selasa kedua bulan Maulid. Artinya semingguan dan makan daging kalau Pak. Nah, alhamdulillah. Ini hati-hati Pak, segentung panci orang ini lah. Makanya berkah Maulid ini selain berkah salawat, berkah makan daging juga. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di langgar Miftahul Jannah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat. Rabbal alamin. Sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih sekali lagi karena Al-Fakir diberikan kepercayaan untuk mengisi peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kami pribadi memohon maaf jikalau seandainya dalam penyampaian ceramah kami ini ada kesalahan, ada kehilapan, ada salah baca, ada salah ucap. Maklum baik, al-insanu mahal qata wa nisyan, bahwa manusia itu tampaknya salah dan lupa. Maka ulun memohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Jadi silakan wah ini baik, I'm sorry everybody. Bapak-bapak, hadirin wal hadirat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa ujar Nabi? Aksiru sholatan alayya. Perbanyaklah ujar Nabi engkau bersalawat kepadaku. Jadi oleh Nabi kita ini disuruh memperbanyak salawat kepada Nabi. Kenapa? Fa innaka nurun fil qabri, karena sesungguhnya salawat itu adalah cahaya menerangi kubur kita ketika kita berada di dalam kubur. Wa nurun
memasuki ke dalam surganya Allah. Nah inilah Bapak Ibu luar biasanya salawat. Ketika mana kita di dalam kubur gelap kadep baik, mana kadep mana saurangan hapulan. Ya kalau Pak, mana kapanasan hapulan. Amun kita baik di ruangan ini, amunnya kadep kawa keluar. Cah, amunnya kubur kadep. Wassalamualaikum. Ya kalau Pak, selama-lamanya di alam kubur. Iyalah Pak. Oleh karena itu kita mencari memperbanyak amalia yang mampu menemani kita di alam kubur. Di antaranya adalah salawat, karena salawat itu adalah cahaya yang berfungsi sebagai penerang ketika kita berada di alam kubur kelak. Ya Allah Pak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau takut jikalau sekarang terjadi kiamat? Mun kiamat wah ini biar takutan lah. Ujar Sayyidina Umar, takutan ya kiamat mun terjadi sekarang. Cuman aku tidak terlebih takut ketika mana aku dikubur. Ketika aku dikubur, aku lebih takut. Itu yang lebih aku takuti daripada menghadapi kiamat. Kenapa aja sahabat? Padahal kiamat itu dalam Quran surah Al-Zalzalah dikatakan, ya kalau Pak, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kisah itu ngeri banget Pak. Ya kah? Gunung berterbangan, manusia nak kayak debu, nak kayak aneh-aneh. Itu hari kiamat. Kenapa oleh engkau ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, kiamat yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, engkau tidak begitu takut berbanding dengan dikubur? Ujar Sayyidina Umar, amun aku kiamat, seandainya sekarang terjadi kiamat, kita mengalaminya beremian. Ada aja kawan mati bertaan jiun, artinya kan behirian. Tapi bila dikubur saurangan, bila tahimpet saurangan, bila mendapat nikmat saurangan. Itu kalau Pak. Nah, itulah. Maka itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku lebih takut dikubur berbanding menghadapi daripada hari kiamat. Ini Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu kita memperbanyak membaca salawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Gila. Masya Allah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, ini kita yang bersalawat. Kita ini manusia, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kehilapan ya Allah Pak. Kita bersalawat sekali, maka Allah akan membalas, memberikan rahmat salawat itu kepada kita. Ya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu jangan malas bersalawat. Ya kalau apabila ada orang merayakan Maulid hadiri. Sayyidina Ali pernah ditanya. Dan Sayyidina Ali ini kan salah satu di antara Khulafaur Rasyidin yang disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ujar Nabi, ikutilah engkau akan daripada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yang mana mereka khulafaur rasyidin itu mendapatkan petunjuk. Ya kalau Pak, kita disuruh mengumpati sunnah Nabi, ya kah? Mutaba'ah kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Di Quran dipadahkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jikalau engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kamu akan jadi kekasih Allah. Jadi wali baik. Jadi wali itu kan harus terbang di banyu. Kan ya kalau terbang itu di angin dan di banyu.
Jadi wali itu kan harus kayak itu, baik. Ya kadang-kadang ada orang tertipu, berzikir, cari karamat. Ya Allah, karamat dari depan, karamat tepat baik. Nah, gue gitu loh. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, kul katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau hendak dicintai Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku Nabi, taatlah kepadaku, mutaba'ahlah kepadaku, zahiran wal batinan. Yuhibbukumullah. Niscaya engkau akan mendapatkan cinta dari Allah. Balasan love, balasan cinta dari Allah. Wa yaghfir lahum dzunub. Dan dosa-dosamu diampuni. Bila Tuhan cinta, dosa diampuni, apalagi Pak, surga. Ya Allah, itulah kekasih Allah. Wah, jadi kalau kita hendak menjadi kekasih Allah, ikuti sunnah Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi kita laksanakan. Imtisalu awamirillahi wajtinabuhu nawahihi. Nang diperintahkan Allah kita kerjakan, nang dilarang Allah kita jauhi. Itulah yang harus kita laksanakan kalau kita hendak menjadi kekasih Allah. Ya kalau enggak. Tapi kalau hendak menjadi wali setan, nah kebalikannya. Perintah setan, jauhi larangan setan. Perintah setan apa? Berbuat maksiat. Ya Allah Pak. Akhirnya apa Pak? Kalau perintah Allah kalanggar, kalau perintah setan ke warung jeblay. Ya Allah Pak. Nah, makanya warung jeblay ini ada pantunnya. Habis gelap terbitlah terang. Mbak tuntung beragam, satpol pp datang. Itu rumus ke warungan. Mau pengalaman juga kan ya? Ya, ada sebuah Allah. Nah, jadi kada sebuah bang baiklah. Teman tahu di mana aja. Kan orang banyak berkisah. Kita bujur kisahnya. Bisa dikorek kurang juga, Pak. Lawas-lawasan bungkas juga. Iya, juga ini. Ya, gua jurang tuh perlu jurang lalu jurang. Ini pembakalan malah. Ikuti Rasulullah. Jadi peringatan Maulid Nabi ini dalam rangka remember, Pak, mengingatkan kita agar apa? Agar umat yang sudah mulai setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal sudah mulai lari daripada sunnah Nabi, kita kembalikan kepada mengikut sunnah Nabi. Ya kalau Pak, saking pentingnya Pak sunnah Nabi, niscaya engkau akan dicintai Allah dan dosamu diampuni Allah. Setumak lagi pentingnya jam 11 makanan deh. Jurang itu bukan dia terus mau dengar jurang. Parut kelulukan ya Allah. Sampai jam 3 kok Pak. Sawat besi dan di rumah Pak. Ya Allah Pak. Nah, itulah bapak-bapak ada rahimakumullah. Maka itu Bapak Ibu, kita harus mendidik diri kita, keluarga kita, insana kita untuk mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana caranya supaya kita istiqamah dan bisa mengikuti sunnah Rasulullah? Cara pertama adalah tumbuhkan dahulu kecintaan kepada Rasul. Bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kepada Rasul? Caranya adalah kenali Rasulullah. Kita kadang mungkin cinta apa yang kada kenal. Ya kalau Pak, kada kenal kayak kalau mencintai. Itu di Jakarta tuh ada orang ngomong lo. Cintalah kita. Jadi kada kenal, kada tahu. Ada artis nambungas, ada aku cinta lawan ini, dia nyintai kada kenal. Coba sebulan aja digaan berdua. Kelitik. Maka situ, ini membalas. Ada. Astagfirullah.
musibah betah dia terlalu mas mendem orang kada boleh berendam ada aja talibah aja taknya begel dalam pepatah Arab dipadahkannya al-ma'rifatu asasu al-mahabbah ya, al-ma'rifatu asasul kenal itu fondasi untuk mencintai. Kita tidak akan bisa mencintai Nabi kalau kita kada mengenal Nabi. Kada mungkin Pak datang mana, datang Tanjung, kada mungkin. Nah, oleh karena itu di dalam hadis yang lain dikatakan adibu auladakum, didiklah anak-anakmu ujar Nabi. Pertama, baca Quran. Qiraatil Quran. Yang kedua, wa mahabbatir Rasul, cinta kepada Rasulullah. Harus kita mendidik anak-anak kita supaya bisa baca Quran. Ya kalau jangan sampai nang toha sudah kenal awak baca Quran kada bisa. Bukannya ada juga Pak buktinya Pak. Waktu bulan puasa itu ketahuan. Pakai net itu sedikit. Pak ilam lam tap alo wa lam tap alo fatta. Berapa kali fatahnya tuh? Barangtakullah alladhi wako tuh mati orang mikrofon. Nah cuman Pak banyak pahala nang bejuju warna kade pakil tiga dah nang bejuju ya Allah kan sampai kayak itu ada juga orang disuruh mengaji guru biar mengaji pakaian begamis Bang salah kostum padahal awak hanya beli pahayaman nah beruncang deh tuh boleh lalu di majelis atas kali zaman dulu aja sehingga betul karo juga mes lalu benar ya anak yang boleh berdadu rugi 3 juta kepala menek makan gak ada enggak itu aja aku singgah di majelis itu aja ibu juga mes ya orang main jam kadang-kadang main jam duit habis nanti dia pindah mati deh nyuruh 1 mat lagi kan duit pindah habis nah aja pusang kepala main jam baju muslim tulah waktu orang akhirnya 4 manyarawin kebetulan orang bermaulid ya lah jurang nampai waktunya nah hati-hati bisa gebir ini bang jurang itu bisa gebir nih masuk ke dalamnya kalah kebetulan tukang ngaji ada datang jurang je nah tenang begamis tu lah nang setelan kena mawali kutop tu boleh pakai ayo pian mau bukan sedih aku leh aja kada aja aku aja belum ada izinnya lagi aja ada masalah izinnya baik kami ini tukang nak kami ini tukang kali dia tukang baca kada dia ayo aku kan disuruh membaca Quran ayo orang nangaran sudah mana kone dah kau melihat jadi mudah aja ayo nangaran dulu lenjor baju games ambilkan Quran buka Quran maka pulang membuka A'udzubillahi minasyaitonirrajim wahjuran jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah jurang tambahnya duduk sini renai lawas jurang jurang pasan deh kasih jurang lalu aja tutup sini Quran jar kaum itu Quran ditutup aja iya deh ada kebaikan ada keburukan ada aja nama gue maaf
kayak orang jam 7, Masya Allah. Lampu kada seterang wayah ini, kampung kada serami wayah ini. Ya kalau Pak, jujur kalau Pak, pian nama ngalami. Nah, di rumah-rumah orang mengaji. Ya kalau Pak, wah, maka lancar. Tuntung mengaji di otak deh, ini ada masalah. Untuk apa ngarannya? Kabentang. Makanya di orang bila keturunan orang kabentang sakit. Keturunan orang. Baik. Tapi girahnya orang Masya Allah. Itulah wajah hadu fi sabilillah. Orang-orang yang jihad di jalan Allah. Kalau sekarang Pak jujur aja baik. Jujur kalau Pak. Lampu di mana-mana. Ya kalau mati lampu ini jarang wah ini. Jarang. Hari itu lampu kilir atau sopaman. Malam Selasa nyala, malam Rabu mati, malam Kamis nyala, malam Kamis Jumat mati. Gitu kalau Pak. Baju PDAM kami di Morong Budak tuh, Masya Allah, nanti baju kami. Sadang pulang Pak jurang kopi, nah jurang coklat. Ya kalau bahan, kasih orang istiqamah sekarang serba zaman, hidup serba mewah. Ya kalau Pak, artinya anak belajar itu nyaman, anak mengaji itu di HP sudah, nah kada terbaca juga. Itulah akhir zaman. Kita berharap ketika mana zaman semakin canggih, semakin nyaman kita beribadah. Ternyata harap-harap tapi harap. Ya Allah Pak, harap-harap tapi harap. Zaman canggih, kan tidak orang beribadah kepada Allah. Maka nanti disebutkan dalam hadis Nabi, nanti di akhir zaman pertama ujar Nabi, pasar di mana-mana. Ujar baik, pasar di mana-mana. Yang mulai Tanjung kamu buon, mulai Harwai itu nah, mulai Marindi nih, Tanjung kiri kanan itu toko. Itulah harus dalam pasar. Dalam HP pasar, Tokopedia, Shopee, ya kalau TikTok Shop, ya kalau iya dong. Kenapa kapai beli tuan guru yang TikTok Shop ketawaan orang? Dikira tuan guru ini batas mimpi, nggak lihat malah. Ada tahu dikasih TV, alahan lagi ya kalau Pak. Ulun di HP ini ada aplikasi nonton bioskop Pak. Wah, kayak gitu dong. Ulun Pak bila begitu di Salomor di bioskop di Banjar, jalan datang. Ada kawan yang bilang, Ustaz, cakap bioskop juga apa aja? Cek, ada apa juga? Jualan. Nah, bioskop itu boleh. Nang kada boleh itu layau, kayak orang Pak. Oh, cakap bioskop nonton, ayo kalau. Matre film di bioskop tuh layau deh. Nokatik kan. Orang bakal aja. Masuk ya, sudah sabar aja kami. Ada pulang pinian di muka ulun. Apaan sih coba menghadapi ulun? Ulun sambil deh kada bawa aja. Kembali. Nanti di akhir zaman ujar Nabi banyak pasar di mana-mana. Apabila sudah pasar di mana-mana, kiamat sudah dekat. Yang kedua, masjid megah-megah. Tetapi apa orangnya yang memakmurkan masjid tidak ada lagi. Ya kalau Pak, sekarang kayak masjid, wah luar biasa. Ada masjid deh, kelap-kelip, bintang-bintang, pun bahari masakin ke masjid. Alhamdulillah, ini masjid ke rumah aja orang. Ya kalau Pak, bahari itu kan kayak tahu masjid. Kau luar seadanya, ya kalau Pak. Tapi ramai orang. Bahwa ini masjid mana nak ada bahasa. Banyak nang bahasa. Langgar nih, belum lihat bahasa nak. Pemandangan dia gitu. Ya kalau Pak, nyaman. Tetapi lihat, orangnya kosong. Sampai suatu ketika dikisahkan, ada guru kami berkisah, mungkin 3.000 tahun yang akan datang. Wah ya kalau Pak, ini mungkin kita tutup sudah nih, langgar kita tutup tanah. Timbul ada orang yang baik bertabung tanah. Bertabung tanah, terlihat kubah. Pada itu masjid, kubah masjid. Orang pada begini itu lah. Ayo lucunya aja, mungkin itu lah ya, mungkin itu. Ya kan, saking kada tahunya bahwa orang jatuh coba. Begitu sudah saat itu, masyarakat sudah kada tahu di agama lagi, kehidupan semakin makmur. Orang jauh lalai daripada agama. Saat itulah jatuhan kiamat akan datang. Mungkin kita masih ramai di langgar nih insya Allah. Ya kalau Pak,
bakal ada kiamat lagi. Nah, maka itu Bapak Ibu, ketika dunia ini semakin modern, dunia ini semakin canggih, apa yang terjadi? Penurunan daripada moral dan akhlak. Itu yang betul. Kalau anak-anak kita dahulu diajarkan adab bersama dengan orang tua, nah, tunduk. Ada ini orang tua, nah aja. Wah kayak itu, dan tau lah kayak ini Pak, misalkan wah ini, mewing Pak ini. Nah kayak itu, ulun suara lagi itu, woi, maka woi, woi jalan deh, wah aku balak lalu nih, woi, oh aja, dah kawannya, nah cuma, aduh paham juga, Allah, itulah Bapak Ibu akhir zaman. Nah kembali, jadi kita ini harus mahabbah kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah. Cinta itu harus dibuktikan. Jadi kalau Pak, mana bukti cinta? Ya kalau kita ketika menembak binian, ya kalau Pak menyatakan cinta bahari, kadang mungkin Pak asa sambat wara. Oh Allah aja, pemantun apalah. Iwak sanggi, iwak papoyo, cakep orang, I love you. Anu oma Allah nih, ujar oma Allah, iwak papoyo ditangkakan ke pintu, apa itu? I love you tuh. Lalu pulang ujar umanya Allah, ikam sudah menyatakan cinta lawan aku. Yes, dan cintamu sudah keterima. Alright, ya, jujur, buktikan. Mungkin tuh baik. Mana buktinya? Jangan pandai marah. Mana buktinya? Jangan bawa pandai tiga dua. Itu aku tampar, jurang beli tamparnya tuh, tampar saja. Enggak itu kalau buktikan. Ah benar-benar ya aku. Kan bukti. Buktikan. Enggak itu Pak. Nah sama mengaku cinta kepada Nabi harus dibuktikan. Apa buktinya? Pertama, ketika seseorang itu mencintai seseorang, pasti dia akan punya kecenderungan akan banyak menyebut sesuatu yang ia cintai. Ya Allah Pak, maka ketika kita cinta kepada Rasul, seberapa banyaklah kita menyebut cinta nama Nabi. Ya Allah Pak, ketika kita menggenang seseorang, seberapa banyaklah kita menyebut nama seseorang itu. Kemudian yang kedua apa? Jalan untuk mendapatkan cinta adalah dengan mengenalnya. Ya kalau Pak. Nah sekarang sedikit Pak, kita akan lihat bagaimana hebatnya Rasulullah. Dalam syair Maulid Tiba dikatakan, Bahtazal arsyu tarabau wastibsyara. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, arsy mengguncang. Jadi kehebatan Nabi mampu mengguncang arsy. Adakah Pak manusia yang lahir ke dunia mampu mengguncang arsy? Cari mana orangnya? Di Marindini adakah? Hanya Nabi Pak. Oh ada, itu artis mengguncang dunia. Nah, dunia kadisa duniaan juga mengguncang. Sambutannya mengguncang dunia. Buktinya baik, buktinya bahwa Nabi kita itu mengguncang arsy. Bagaimana hebatnya arsy, bagaimana agungnya arsy, disebutkan dalam hadis. Luas bumi ini Pak luas kalau Pak dibandingkan dengan langit pertama, perbandingan itu apa? Laksana sabuting cincin, bumi itu diibaratkan sabuting cincin. Langit pertama diibaratkan padang pasir yang luas. Itu perbandingannya Pak. Luas langit pertama ulang dibandingkan langit kedua, diibaratkan langit pertama tadi jadi cincin, ulang langit kedua padang pasir. Luas langit kedua sampai langit ketiga, langit kedua ini sebuting cincin dengan langit ketiga padang pasir. Terus langit keempat banding langit ketiga jadi cincin, langit keempat padang pasir. Langit keempat banding langit kelima, langit keempat jadi cincin, langit kelima padang pasir. Langit lima banding keenam
Langit kelima jadi cincin, langit keenam padang pasir. Langit enam, langit tujuh, langit enam jadi cincin, langit tujuh padang pasir. Langit ketujuh dengan kursi dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, itu langit ketujuh seperti cincin. Kursi Allah itu padang pasir. Kursi berbanding dengan arasy. Kursi cincin, arasy padang pasir. Genalah arasy. Tuh, ketika Nabi lahir diguncang arasy itu. Mun mengguncang dunia jah. Apalagi kita belum bergoyang sekenjungan ha. Nih Nabi kita tuh lahir aja arasy guncangnya. Malaikat hamalatul arasy menjaga arasy takjub dengan kelahiran Nabi. Hebat ke depan Nabi kita. Hebat. Itu yang harus diidolakan. Ya Allah Pak, itu yang harus kita hafal. Siapa Abah Sidin, siapa Mama Sidin. Wah, jangan artis Pak. Jangan artis, jangan lupa. Bahkan jadi hasil. Kalau Nabi itu menolong kita dunia akhirat. Nah, itulah. Lihat, arasy diguncang. Wasdadal kursi hebatan wa waqara. Semua kekuasaan Allah bergetar. Wamtalatis samawati anwara, memancar cahaya dari bumi ke langit. Bayangkan Nabi lahir terang, cahaya memancar dari bumi ke langit. Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wasdighfara. Malaikat memuji Allah, berzikir, beristighfar menyambut kedatangan Nabi. Orang apa Pak Nabi? Adalah nang kayak Nabi itu dilahirkan. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang wafat ketika Nabi dilahirkan. Kenapa? Malaikat maut sibuk. Ada seorang mati, ada seorang lahir, cah. Ada bang pale. Hari pindah rintik. Ini hari anak rintik. Ayo abahmu, bawa kabidan, bawa apa kayak kan kabidan. Pak, tapar anak di jalan. Hari rintik sampai di bidan siapa ngarannya? Rintik ya. Mampas hari anak hujan. Ini tapar anak laki cabut pemilih. Ngarannya anak cabut langsung. Sesuai keadaan, itu sesuai keadaan baik. Cabut pemilih anak laki. Pas mencabut, bikin tapar anak. Siapa ngarannya si cabut ya. Sekali gitu. Nabi beda baik. Ya Allah. Masya Allah. Malaikat memuji Allah. Begitu Nabi lahir sajidan langsung sujud, syakiran bersyukur kepada Allah. Adalah akan kayak itu. Ya kalau Pak, sujud Nabi lahir tidak menangis. Kita Siti Aminah. Nyada juga nang salah sambet. Siapa ibu Nabi? Siti Aisyah. Istri Nabi bang Siti Aminah. Tabelik pintar aja lah. Siti Aminah, ibunda Nabi ketika mengandung Nabi tidak merasakan sedikit pun sakit. Ya kalau Pak, coba Pak istri kita, wah Masya Allah, kita cuma investasi aja kita nih, investasi, multiplier efeknya di bini. Nah, ya kalau Pak, seorang menanam, lihat ya kalau Pak, itulah. Ketika ditanya, wahai Siti Aisyah, apakah engkau merasa keberatan? Ayo Siti Aminah, apakah kan sama betul? Jorok cocok di ceramahnya juga. Wahai Siti Aminah, apakah engkau merasa kelelahan dan keberatan ketika mengandung anakku itu? Tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Luar biasa Rasulullah tidak memberikan beban kepada ibu Siti. Lain baik kita renungnya aja baik. Nah mama kita gol. Hadap ke kiri salah, hadap ke kanan salah, berarti harap begini salah kan? Ya kalau Pak, kita jangan kan gitu biar nih nyior anak di parot sambil jangan dilepas hanya nyior segi berdiri salah, berdok salah, berhentang pada Allah saking tinggi asal sentirijin tak salah minum gue cakap apa ya nang gembir muda gue mau gitu
Tak salah minum je. Ada begitu ambil paracetamol ni lain jalannya cara. Ya Allah ya Rasulullah. Coba daripada bila sudah lain jauh ni artinya apa anak baik. Nah, Bapak Ibu hal hadal rahimahumullah. Oleh karena itu mengenal Rasulullah itu ada salah satu yang cara mencintai Rasul. Makanya disebut dalam hadis, la yu'minuna ahadukum. Kada sempurna iman seseorang di antara kalian. Kecuali aku dengan lebih dia cintai daripada dirinya, daripada semua manusia. Wanasi ajmain. Maka bagaimana cara cinta kepada Rasulullah? Dengan mengenali Rasul. Di manakah sarananya mengenali Rasul? Dengan diantaranya memperingati Maulid Nabi. Makanya ujar Sayyidina Ali tadi, man azama Maulid dan Nabi. Siapa yang mengagungkan Maulid Nabi? Ini kata Sayyidina Ali. Man azama Maulid dan Nabi. Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, kanat sababa liqiraatin Maulid dan Nabi, dan ia menjadi sebab terbacanya Maulid Nabi. La yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang itu kada akan wafat kecuali membawa iman. Wa yadkhilna lahumul jannah bighairi hisab. Dan ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kada akan wafat kecuali dalam keadaan beriman. Wafat husnul khatimah dalam keadaan iman kepada Allah. Wa yadkhilna lahumul jannah bighairi hisab, dan ia akan masuk ke dalam surga tanpa hitungan. Nyamannya Pak, orang masuk surga tanpa hisab tuh kayak apa? Lubang di surga, datang malaikat Ridwan, hai fulan, kenapa engkau di surga? Tahukah engkau sirat? La, jasidin. Tahukah engkau mizan, tempat bertimbang? La. Tahukah engkau mahsyar, tempat berkumpul? La. Ya Allah. Tahukah engkau apa ngarannya yaumul ba'ats, hari berbangkit? La. Kenapa engkau ada di sini? Ya masuk di sini nih Pak. Tanpa hisab tadi, langsung masuk surga, ekspres. Ya Allah Pak. Dalam riwayat lain dikatakan ada orang sekelompok bersayap-sayap, berterbangan di dinding surga, ditakoni malaikat, tahukah engkau mizan? Kada tahu. Tahukah engkau sirat? Kada tahu. Tahukah engkau daripada hisab? Kada tahu. Bagaimana kalian masuk ke dalam surga? Kami masuk surga secara rahasia. Kok bisa rahasia? Karena kami melaksanakan amaliyah rahasia, yaitu puasa. Nah inilah Bapak Ibu harapan kita masuk surga tanpa hisab. Nikmat surga luar biasa. Mengalir sungai-sungai indah di dalamnya. Tajri min tahtiha al-anhar. Yakah di dalam surga ada bidadari. Bah pada kisah hai. Oh ya kalau Pak, nang paling nikmat memang bertemu Allah. Nikmat nang paling surga itu nang pertama, nang paling bawah. Dan ujar para ulama, itu nikmat nafsu, nikmat selevel dengan bahimia, yaitu nikmat nang kita di dunia nih, bidadari. Itu paling rendah baik. Padahal kita umur 70 bidadari belum. Nikmat yang kedua bersama Rasulullah. Nikmat yang paling atas melihat zat Allah. Itu yang paling tinggi baik. Tapi kita jangankan nang melihat zat Allah, nang nikmat nang paling bawah bikin paling tergiur terkadang. Jujur kalau Pak, contoh ada dalam riwayat siapa yang bersedekah membangun masjid, man badaul masjid, dan barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Ya kah? Dalam riwayat ada lagi memadahkan siapa yang bersedekah untuk agama Allah, Allah akan bangunkan satu kota di dalam surga. Sekota apa? Satu kota itu ada 70 rumah. Masing-masing 70 rumah itu ada 70 kamar. Masing-masing 70 kamar itu ada 70 ranjang. Masing-masing 70 ranjang itu ada 70 bidadari. Mendengar 70 bidadari akai berpikir si Paman, kamana mencari jemu di sini. Ada punya jemuan. Ibu sudah bujang pulang. Itu baik. Tapi itu
sahabat. Itu nikmat tidak terkira. Yang hebat lagi, yang tidak ada nikmat yang lebih daripada itu lagi, berjumpa dengan zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Itulah nikmat yang paling besar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh, termasuk maulid Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali sedetik pun ia menyekutukan Allah di dalam ibadahnya barang sekalipun. Ini Pak hikmah maulid. Maka itu cintai Rasulullah. Nah, kedua, apa kita maulid ini bersyukur kepada Rasulullah. Jangan-jangan ada Nabi, baik kita mungkin tidak menyembah Allah. Laula kalau